di situ pasti ada chance, ada resiko untuk merek kita dilanggar atau bahkan diambil oleh pihak lain, seperti contohnya dalam kasus yang kita ceritakan ini tadi. Halo teman-teman, kembali lagi ke Brand Advice Chat. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan kisah nyata dari kliennya kita, masih dalam topik permerekan. Karena pada tanggal 23 April 2022 nanti kita akan mengadakan workshop waktunya melek merek. Jadi kita mau bahas kisah klien yang beberapa saat lalu konsultasi dengan kita tentang merek yang didaftarkan oleh distributornya. Nah ini supaya teman-teman bisa belajar pelindungan merek bagi bisnis. Mungkin Pak Michael bisa diceritakan bagaimana? Jadi beberapa saat lalu memang ada seorang klien ya yang berkonsultasi dengan kita. Jadi beliau itu menyampaikan bahwa ceritanya jadi dia ini produsen. Dia ini produsen suatu produk, kita nggak perlu sebutkan ya produknya ini jenis apa dan merek apa, tapi ini beneran kisah nyata. Nah, untuk penjualan produk ini beliau menggunakan distributor. Karena kan dalam rangka memasarkan produk itu kadang kita nggak bisa pasarkan secara sendiri ya, supaya jangkauan kita lebih luas kita harus menggunakan distributor, apalagi untuk menjangkau wilayah-wilayah di luar wilayah produksinya ini. Nah, permasalahannya klien kita ini dulu tidak mendaftarkan mereknya. Nah, sedangkan waktu dia mendistribusikan, itu kan ada perjanjian distribusi di mana distributor bisa menjualkan produk yang diproduksi oleh klien kita ini. Permasalahannya timbul sewaktu perjanjian distributornya ini sudah expired. Waktu perjanjian distributornya itu expired, dan kebetulan dari klien kita memang waktu itu tidak memperpanjang kontraknya karena mungkin ada suatu performa yang kurang bagus dari distributornya sehingga diputuskan akan lanjut dengan distributor yang lain. Nah, waktu itu memang sudah kontraknya diakhiri, memang jangka waktunya sudah habis, lalu klien kita menunjuk distributor lain. Waktu menunjuk distributor lain dan distributor yang baru ini lalu mendistribusikan produknya, terjadilah masalah di lapangan. Masalahnya ini apa? Masalahnya ini ternyata dari distributor yang lama itu kok menjual produk dengan merek yang sama, masihan. Nah, sehingga kan ada persaingan yang tidak jelas ya di area tersebut. Lalu distributor baru ini mengkonfirmasi dengan klien kita, loh ini kok masih ada distributor lain yang menjual dengan merek yang sama, barangnya juga relatif sama, walaupun memang kualitasnya beda. Dan ternyata waktu dicek oleh klien kita, distributor lama ini memproduksi sendiri. Waktu itu setelah ditelusuri ternyata distributor yang lama ini melakukan maklon, jadi order produk dari pabrik lain lalu dijual sendiri, dia namanya pakai yang sama. Nah, sekarang pertanyaannya, klien kita itu bisa apa kan gitu. Waktu itu kita tanya, apakah mereknya sudah didaftarkan? Karena kalau sudah ada merek dan merek ini dilindungi, maka kita bisa tempuh upaya sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia tentang merek. Nah, tetapi ternyata klien kita itu belum pernah mendaftarkan. Lalu apa upaya lebih lanjut? Waktu itu kita kan sarankan, ya udah kalau gitu, kalau memang belum didaftarkan ya segera kita daftarkan mereknya supaya bisa segera kita tindak. At least kita sudah mengajukan yang namanya permohonan pendaftaran sehingga kita sudah on the right track gitu kan. Nah, tapi waktu itu setelah kita lakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata kita mendapatkan temuan bahwa distributor yang lama itu ternyata sudah memohonkan pendaftaran sejak dia ada kerjasama dengan klien kita itu dari awal. Ya memang waktu itu dia belum jadi klien kita sih ya, dia mungkin merasa bisnisnya oke, ada yang mau jadi distributornya supaya bisa jalan cepat, supaya produknya bisa cepat penetrasi ke masyarakat, jadi dia segera pakai distributor ini tanpa memikirkan legalitasnya. Masalahnya timbul belakangan waktu sudah tidak ada perjanjian kerjasama dengan distributor dan dia menunjuk distributor lain, ternyata mereknya dari dulu sudah didaftarkan oleh distributornya itu tadi. Jadi agak tragis ya dalam situasi seperti ini kliennya. Ya, cukup tragis. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini ya Pak Michael, upaya apa yang kita bisa lakukan ya? Nah, kalau ini kan memang kita harus lakukan upaya reaktif. Reaktif itu atau kuratif ya, apa maksudnya? Karena sudah kejadian kan gitu. Jadi kita lakukan upaya apa? Untuk upaya reaktif atau kuratifnya, di mana dalam hal ini ada indikasi bahwa merek tersebut didaftarkan dengan iktikat tidak baik. Itu masih bisa dilakukan. Nah,
Akan tetapi kalau harus menempuh upaya yang reaktif atau kuratif seperti ini, itu kan pasti memakan biaya, memakan waktu, memakan tenaga dan pikiran. Sedangkan kita di sini perlu untuk menjalankan bisnis dan merek kita ini ada ganjelan, kan gitu. Makanya untuk menghindari hal-hal seperti ini, kita harus lakukan upaya secara preventif kalau bisa. Nah, upaya preventifnya ini apa aja? Yang utama ada 2. 1, masalah kontrak. Jadi kontrak antara produsen atau supplier dengan distributor ini harus jelas, di mana juga mengatur pasal-pasal, contohnya ada pasal non-compete. Non-compete itu maksudnya apa? Jadi setelah perjanjian kerjasama atau perjanjian distribusi ini telah berakhir, distributor yang lama bisa dihalangi atau dilarang untuk melakukan tindakan atau melakukan kegiatan usaha yang serupa dengan perjanjian sebelumnya untuk jangka waktu tertentu, biasanya itu bisa. Nomor 2, bisa juga diberikan pasal yang mengatur masalah kekayaan intelektual, di mana distributor ini bisa dilarang untuk menggunakan kekayaan intelektual milik pihak pertama, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Biasanya kita nulisnya seperti itu ya di kontrak, supaya dalam hal ada pelanggaran bisa ditempuh jalur secara perdata kalau misalkan memang ada pelanggaran dari pasal-pasal pada kontrak. Nah, tapi di sini ada cara kedua sebagai upaya preventif, yaitu yang of course di sini pokok dari permasalahannya adalah masalah merek kan. Jadi penting sekali bagi produsen, bagi supplier atau pemilik kegiatan usaha untuk melindungi mereknya sejak awal. Apalagi kalau sudah ada exposure dengan pihak lain, ada kerjasama, sudah dijual ke masyarakat. Di situ pasti ada chance, ada resiko untuk merek kita dilanggar atau bahkan diambil oleh pihak lain. Seperti contohnya dalam kasus yang kita ceritakan ini tadi. Begitu mungkin kiat-kiat dari saya. Jadi memang ya Pak Michael, walaupun sering dipandang sebelah mata, konsekuensinya itu nyata. Makanya jangan sampai buta waktunya kita melek merek. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk belajar lebih tentang merek, baik yang pemula, yang sudah berpengalaman, atau yang lagi merintis usaha, tepat sekali. Kita akan mengadakan workshop waktunya melek merek pada 23 April 2022 di hari Sabtu, jam 3 sampai jam 5 sore. Materinya tentang apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Michael. Jadi kita akan bahas merek ya secara lengkap, secara komprehensif, to the point, dan dilengkapi dengan case study yang nyata supaya teman-teman bisa belajar dari pengalaman orang lain yang ada, baik itu dari klien kita ataupun dari case yang ada di society, agar permasalahan serupa tidak terjadi di bisnisnya teman-teman, apalagi yang berkaitan dengan merek. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana cara menentukan merek, cara memilih merek, strategi untuk checking merek atau penelusuran merek, cara mendaftar merek, dan juga cara monetisasinya supaya bisa menjadi cuan mereknya ini. Kita akan bahas, kita akan ulas semuanya secara lengkap. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, cara daftarnya gampang banget. 1, harus follow di Instagram Brand Advice, follow Instagram Hanslo, dan subscribe di channel YouTube Brand Advice. Setelah itu jangan lupa untuk isi formulir pendaftaran di link di bio Instagram Brand Advice kita. Mudah banget kan? Oke, itu dulu aja dari Brand Advice Chat kita. Kita akan ketemu di kesempatan berikutnya. Bye-bye!